Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ethos Energy Continuous Learning, channelnya para insinyur, channel yang keren dan mencerdaskan. Baik, kali ini kita berbincang-bincang lagi mengenai topik yang lagi hangat belakangan ini, lagi viral, ada di Twitter, ada di Instagram, dan media sosial yang lainnya. Bahkan tadi di YouTube ada juga dibahas di salah satu podcast ya, membahas mengenai dunia keinsinyuran ya. Ini ada satu kasus kejadian, ada fresh graduate lulusan tahun 2022 salah satu kampus di Indonesia, di mana fresh graduate ini melamar ke salah satu perusahaan BUMN di bidang perkapalan, yaitu PT PAL. Nah, ketika melakukan tes, si fresh graduate ini sarjana teknik mesin ya, itu melamar ke posisi untuk welding ya di PT PAL. Jadi ceritanya mereka ada 15 orang sarjana teknik, kemudian ada salah satu pelamar juga lulusan STM. Namun lulusan STM ini mempunyai sertifikasi di bidang welding dan juga sudah berpengalaman bekerja di shipyard di perusahaan luar negeri di Italia sana. Ini katanya perusahaannya itu perusahaan sangat besar dan mempunyai kualifikasi internasional gitu ya. Jadi ada yang menarik buat saya ini. Sebenarnya posisi yang dibuka oleh PT PAL itu apa sih sebenarnya ya? Apakah posisinya sebagai welder, apakah sebagai welding inspector, ataukah sebagai welding engineer ya? Nah, kalau posisi yang dibuka adalah untuk welding welder, maka sangat tepat sekali si bapak yang umur 30 itu lulusan STM dengan sertifikasi dari luar itu, tentu ini sangat layak diterima oleh PT PAL. Nah, dan tidak cocok buat fresh graduate lulusan sarjana teknik ya. Dan mungkin juga sarjana teknik ini perlu mengetahui posisinya buat apa. Jadi jangan ada posisi untuk welder atau welding inspector, nggak punya sertifikasi, tidak punya kompetensi, melamar juga di posisi itu, tentu jelas tidak akan diterima oleh perusahaan. Nah, perusahaan membutuhkan orang-orang yang mempunyai kualifikasi seperti sertifikasi baik itu nasional maupun internasional ya. Jadi menurut pandangan saya, lulusan sarjana teknik ini memang masih perlu di coaching ya untuk aplikasi lamaran kerja ya. Ada beberapa hal yang perlu ditambahkan ketika melamar kerja di posisi-posisi tertentu ya. Apalagi ini posisi welding yang cocok buat sarjana teknik ya. Kalau si mahasiswa atau alumni tersebut atau sarjana teknik tersebut ingin bekerja sebagai welding inspector tapi tidak mempunyai sertifikasi welding inspector, tentu tidak bisa ya, walaupun mempunyai sarjana teknik dari kampus yang terkenal di Indonesia, tetap tidak bisa. Apalagi untuk menjadi welder, tidak bisa ya, harus mempunyai hard skill untuk melakukan pengelasan dan sudah disertifikasi oleh lembaga yang terkait ya. Buat di sektor oil and gas, untuk welder itu kita mempunyai sertifikasi ya, jadi tidak semua welder boleh melakukan pengelasan di fasilitas oil and gas di Indonesia ya. Ada lembaga yang mensertifikasi, misalnya dari BKI, ada dari pihak ketiga jasa inspeksi, dan tentu nanti diverifikasi oleh SKK Migas sebagai pengawas dari sektor oil and gas ya. Begitu juga untuk posisi welding inspector ya. Jadi welding inspector ini mengawasi pekerjaan welder, dan sarjana teknik yang tidak mempunyai pengalaman tentu tidak bisa juga melamar ke posisi welding inspector tersebut.
Kenapa demikian? Karena di dalam standar atau code di dalam dunia pekerjaan, regulasi kerja, si inspektornya juga harus mempunyai sertifikasi di bidang pengelasan ya. Dan tergantung juga pada kontraknya, apakah welding inspector ini yang nasional sertifikasinya atau internasional ya. Tentu ini berbeda juga rate-nya ya. Kemudian juga kalau ada posisi yang dibuka oleh PT PAL Welding Engineer, misalnya untuk posisi welding engineer ini memang dari sarjana teknik ya. Cuma untuk bisa menjadi welding engineer tidak serta-merta walaupun lulusan sarjana teknik mesin apalagi, tidak bisa melamar langsung ke posisi welding engineer karena harus memiliki dan pengalaman di bidang pengelasan sekian tahun ya, sehingga apa yang didesain dari pengelasan itu bisa dibaca oleh welder dan bisa diimplementasikan di lapangan, dan semua pihak-pihak yang terkait bisa dan mengerti dan diakui apa yang didesain oleh si engineer ya. Sarjana teknik lulusan 2022 tentu belum mempunyai pengalaman yang cukup ya untuk bisa menjadi posisi baik itu welding engineer, welding inspector, welder ya. Tidak bisa, mereka tidak bisa mengambil posisi tersebut. Nah, si sarjana teknik perlu mengambil pelatihan untuk meningkatkan kompetensi. Nah, kalau kompetensinya sudah cukup, baru bisa mendapatkan sertifikasi, baik itu pengelasan, welding inspector, welding engineer, bahkan juga ada sertifikasi juga. Jadi saya melihat memang mungkin ini fenomena gunung es mungkin ya, mungkin yang muncul satu ke permukaan. Namun sebenarnya kalau kita melihat banyak generasi sekarang, karena mungkin juga faktor dari COVID-19 kemarin 2 tahun kita fokus ke online, belajarnya online, jadi soft skill ya atau pemahaman terhadap dunia real ya, sarjana teknik yang baru-baru saja lulus ini perlu di-upgrade ya, harus melihat dunia nyata. Kemarin kita banyak sekali dunia online ya, kita nggak melihat dunia nyata, kuliahnya juga online, tidak dibarengin dengan sering-sering ke lapangan ya. Jadi sarjana teknik ini perlu sering-sering ke lapangan ya, sering ke lapangan. Misalnya kalau pengelasan ya lihat mesin lasnya seperti apa, kemudian materialnya seperti apa yang akan dilas, kemudian kondisi lapangannya seperti apa ya, kemudian weldernya bagaimana ya kan, kemudian dokumen-dokumennya apa saja yang diperlukan untuk melakukan pengelasan. Itu harus sering-sering ke lapangan, melihat, berdiskusi sama pihak-pihak yang terlibat di pekerjaan tersebut. Dan ketika melakukan pengelasan, kita tidak hanya berhadapan sama welder, welding inspector, welding engineer ya, tapi kita juga berhubungan dengan fitternya, kemudian helpernya, kemudian juga rigger, kemudian juga operator alat angkat ya, dan lain-lain sebagainya ya. Jadi agak miris juga saya melihat berita seperti itu ya. Saya sebagai lulusan teknik mesin ini sangat prihatin dengan fenomena sarjana teknik yang lulus tahun 2022 tidak memahami kebutuhan dari industri ya, dalam hal ini PT PAL ya. Jadi berbanyak mengambil training ya, sering berdiskusi sama senior ya yang lebih duluan masuk ke industri, atau tingkatkan kompetensi ya, kemudian ambil training yang terkait yang mana yang kita tertarik ya. Apakah kalau ada hal ini PT PAL ngambil ke welding ya, yang kebanyakan untuk posisi-posisi teknik mesin itu untuk welding ya. Saran saya buat sarjana teknik, perbanyaklah berdiskusi sama senior ya, kemudian sering terjun ke lapangan, kemudian ambil sertifikasi di bidang yang kita inginkan. Itu yang bisa kita sampaikan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kawan-kawan yang baru lulus yang lagi cari kerja. Tetap semangat, stay tune bersama channel Ethos Energy Continuous Learning. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.